Gelombang persaingan teknologi artificial intelligence membuat gambar memasuki babak baru saat perusahaan-perusahaan besar di Tiongkok mulai bergerak agresif menantang pemain global. Pemirsa, Alibaba dan ByteDance secara bersamaan resmi memperkenalkan model generatif artificial intelligence visual terbaru pada tahun ini. Di mana langkah ini sekaligus menandai pergeseran kompetisi AI dari dominasi model bahasa ke perebutan pasar kreasi gambar digital. Gelombang persaingan teknologi artificial intelligence membuat gambar memasuki babak baru saat perusahaan-perusahaan besar di Tiongkok mulai bergerak agresif menantang pemain global. Di mana dua nama yang kini mencuri perhatian adalah Alibaba dan ByteDance yang hampir bersamaan memperkenalkan model generatif AI visual terbaru tahun 2026 yang sekaligus menandai pergeseran kompetisi AI dari dominasi model bahasa ke perebutan pasar kreasi gambar digital. Alibaba membuka langkah lewat peluncuran Qwen Image 2.0 yang menjadi bagian dari keluarga model Qwen di bawah pengembangan Alibaba Cloud. Model tersebut dirancang sebagai sistem text to image yang mampu menerjemahkan deskripsi teks menjadi visual dengan detail tinggi. Bahkan, Alibaba menyiapkan model ini sebagai fondasi baru dalam ekosistem AI yang terhubung dengan layanan digital lain. Di sisi lain, ByteDance merespons cepat dengan memperkenalkan C-Dreams 5.0 sebagai model generasi terbaru yang dikembangkan dengan fokus pada peningkatan reasoning. Agar mampu memahami perintah yang rumit, model ini mendukung keluaran gambar resolusi tinggi hingga 2K dan 4K melalui peningkatan kecerdasan buatan. Kehadiran kedua model ini dipandang sebagai sinyal keseriusan negeri tirai bambu memasuki peta persaingan global AI visual. Di mana perkembangan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa persaingan AI tidak lagi sebatas kecerdasan bahasa, melainkan juga kreativitas visual digital. Berbagai sumber ada Channel. Raksasa otomotif Jepang Nissan Motor Corporation melaporkan pembengkakan kerugian hingga 3 triliun rupiah pada kuartal terakhir tahun 2025. Penurunan kinerja dipicu oleh rendahnya angka penjualan serta tingginya biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk proses restrukturisasi. Kinerja keuangan Nissan Motor Corporation semakin tertekan pada periode Oktober hingga Desember 2025. Pabrikan asal Jepang ini membukukan kerugian sebesar 28,3 miliar yen atau setara 3 triliun rupiah. Angka kerugian tersebut melonjak 2 kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 14 miliar yen. Kondisi ini diperparah dengan penurunan pendapatan kuartalan yang merosot 6% menjadi 3 triliun yen. Penurunan volume penjualan di pasar global ditengarai menjadi penyebab utama pendapatan perusahaan tidak mampu mengimbangi beban biaya operasional yang terus meningkat. Hal ini menambah tekanan bagi manajemen di tengah persaingan industri otomotif yang kian sengit. Menanggapi hasil minor tersebut, CEO Nissan, Ivan Espinosa, menegaskan bahwa pembengkakan kerugian ini sudah diperkirakan sebelumnya. Espinosa menjelaskan bahwa proses restrukturisasi besar-besaran yang tengah dilakukan perusahaan memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Meski membebani neraca keuangan saat ini, langkah tersebut dinilai krusial untuk memperbaiki struktur biaya dan menjaga keberlanjutan bisnis Nissan dalam jangka panjang di tengah persaingan pasar yang kian kompetitif. Berbagai sumber, IDEX Channel. Pemirsa, rumah mode mewah asal Prancis Hermes berhasil mencatatkan peningkatan pendapatan hingga 16 miliar euro sepanjang tahun 2025. Meski dihantam tarif tinggi dan pelemahan dolar, permintaan terhadap barang-barang kulit mewah perusahaan ini tetap menunjukkan pertumbuhan positif di seluruh wilayah. Hermes resmi melaporkan kenaikan pendapatan sebesar 5,5% menjadi 16 miliar euro atau setara 320 triliun rupiah pada tahun 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh kuatnya permintaan di pasar Amerika Serikat yang naik 7,3%, serta pasar Eropa yang tumbuh 9,6%. Capaian imersif ini diraih di tengah tantangan tarif tinggi serta fluktuasi mata uang dolar yang membuat produksi eksklusif Hermes menjadi lebih mahal bagi pelanggan global. Meski pendapatan meningkat, laba bersih Hermes justru terkoreksi tipis 1,7% menjadi 4,5 miliar euro. Penurunan ini disebabkan oleh kebijakan pajak satu kali sebesar 330 juta euro yang dikenakan pemerintah Prancis kepada perusahaan-perusahaan besar guna mengurangi utang negara.
Kepala Eksekutif Hermes, Axel Dumas menegaskan bahwa tanpa beban pajak tambahan tersebut, laba perusahaan sejatinya tumbuh selaras dengan pendapatan. Adapun kawasan Asia tetap menjadi tulang punggung bisnis Hermes dengan kontribusi mencapai 8,3 miliar euro atau tumbuh 2,6%. Menghadapi tahun 2026, manajemen bersikap konservatif dan belum memberikan proyeksi angka pasti mengingat dinamika ekonomi global yang sulit ditebak. Namun dengan portofolio produk yang memiliki nilai investasi tinggi, Hermes optimistis tetap mampu menjaga eksklusivitas dan loyalitas pelanggan di tengah ketidakpastian pasar mewah dunia. Berbagai sumber, IDEX Channel. Pemerintah Australia mengucurkan 3,9 miliar dolar Australia atau setara dengan 2,76 miliar dolar Amerika untuk mendukung pembangunan galangan kapal selam bertenaga nuklir. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut proyeksi total biaya pembangunan mencapai 30 miliar dolar Australia selama beberapa dekade mendatang. Pemerintah Australia akan menghabiskan 3,9 miliar dolar Australia atau setara dengan 2,76 miliar dolar Amerika Serikat untuk memajukan pembangunan galangan kapal yang akan membantu pengiriman kapal selam bertenaga nuklir di bawah Fakta Pertahanan Trilateral AUKUS dengan Amerika Serikat dan Inggris. Diumumkan pada tahun 2021, AUKUS adalah investasi pertahanan terbesar Australia sepanjang sejarah. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menggambarkan 3,9 miliar dolar Australia sebagai uang muka untuk membangun galangan kapal baru di Osborne, pinggiran kota Adelaide di negara bagian Australia Selatan. Albanese menyebut investasi di galangan kapal selam di Osborne sangat penting untuk mewujudkan kapal selam bertenaga nuklir Australia yang dipersenjatai secara konvensional. Sementara itu, proyeksi resmi menyebutkan total biaya pembangunan mencapai 30 miliar dolar Australia selama beberapa dekade mendatang. Sebagai catatan, Osborne adalah tempat perusahaan Australia ASC dan perusahaan Inggris BAE System akan bersama-sama membangun armada kapal selam bertenaga nuklir Australia, komponen inti dari Fakta AUKUS. Hingga pekerjaan itu dimulai akhir dekade ini, galangan kapal tersebut adalah tempat sebagian besar pemeliharaan dilakukan pada armada kapal selam kelas Collins yang ada di negara tersebut. Berbagai sumber, IDEX Channel. Pemirsa, menjelang perayaan Tahun Baru Imlek, salah satu sentra penjualan kue keranjang atau dodol Cina di Jalan Pejagalan, Kota Bandung, Jawa Barat diserbu pembeli. Salah satu perajin bahkan mampu memproduksi hingga 1.000 buah kue keranjang setiap hari. Menjelang perayaan Tahun Baru Imlek, salah satu sentra penjualan kue keranjang atau dodol Cina di Jalan Pejagalan, Kota Bandung, Jawa Barat diserbu pembeli. Tingginya minat masyarakat terhadap kue khas Imlek ini membuat para perajin meningkatkan kapasitas produksi hingga mencapai 1 ton dalam sehari. Kue keranjang atau yang dikenal sebagai Niangau ini merupakan kue tradisional yang identik dengan perayaan Imlek. Kue ini biasa digunakan sebagai sesaji dalam upacara sembahyang leluhur, sekaligus disajikan sebagai hidangan khas atau dibagikan kepada keluarga dan kerabat. Vincent, salah satu perajin kue keranjang, mengungkapkan dirinya mampu memproduksi hingga 1.000 buah kue keranjang setiap hari. Usaha pembuatan kue keranjang di kawasan tersebut telah berjalan turun-menurun dan masih memiliki pelanggan setia hingga sekarang. Selain varian original, perajin juga menghadirkan rasa jeruk dan pandan untuk menambah pilihan bagi konsumen. Dari ketiga varian tersebut, rasa pandan menjadi primadona karena dianggap lebih segar dan berbeda dari rasa tradisional. Kalau mau mendekati penjualan Imlek sih biasa selalu ada peningkatan ya. Berapa persen itu, Pak? Kalau dari pertama kali sih kita pertama kan biasa kita nggak bikin kan. Tapi kalau ada seminggu sebelum mau Imlek, ya biasa lebih banyak sih gitu. Pak, kalau rasanya apa aja Pak sekarang yang diproduksi, Pak? Ada yang original, kulit jeruk sama pandan. Keranjangnya enak, terus yang harga yang murah-murah gitu juga lumayan lah, enak gitu ya.
Sudah berapa lama Bu beli di sini Bu? Tiap tahun. Tiap tahun. Beli berapa banyak Bu? Yang tahun kemarin yang hampir 200. Sekarang campur tuh Campur. mau hampir 150-an lah. Ini rasa apa aja Bu yang dibeli Bu? Ori, Original. ya, yang khas yang coklat. Coklat. Kue berbahan dasar tepung beras dan gula merah ini memiliki filosofi unik. Teksturnya yang lengket dipercaya melambangkan keharmonisan dan keakraban dalam keluarga. Dengan harga yang relatif terjangkau mulai dari Rp25.000 hingga Rp50.000, kue keranjang tetap menjadi salah satu hidangan wajib saat perayaan Imlek. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan Hafid, IDX Channel.